Sebelum saya menyampaikan terkait dengan jadwal pembentukan pengawas TPS, Iya. saya ingin menyampaikan bahwa untuk pembentukan pengawas TPS ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pengawas TPS ini dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Oh, Panwaslu Nah, ini Kecamatan. penting Iya. diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua, para sahabat Bawaslu, bersama kami di Bawaslu Tona Official. Nah, perkenalkan nama saya Rida Wahyuni, hai, selaku host pada siang hari ini. Nah, kebetulan nih teman-teman, ini adalah podcast pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, pada siang hari ini, kami sangat berharap podcast kami ini dapat didukung ya. Semoga teman-teman banyak yang nonton. Bersama kita telah hadir di samping kiri saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, namanya Bapak Taufik Rizal Erliara, SPD. Beliau ini merupakan pimpinan yang sudah menjabat kurang lebih setahun ini, Pak ya. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya Pak sambil menyapa teman-teman sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu karena ini perdana di Bawaslu 7 Una-Una. Jadi saya Taufik Rizal Erliara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, membidangi divisi SDM, organisasi, data dan informasi. Baik, sahabat Bawaslu, tadi sudah diperkenalkan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una. Jadi seperti yang beliau sampaikan, beliau ini adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Nah, sekaitan dengan itu teman-teman, kita pada siang hari ini akan membahas berkaitan dengan apa sih SDMO itu, kemudian apa saja yang dilakukan mengenai divisinya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, apa aja sih kerja-kerja dari SDMO itu, divisi SDMO? Ya, terima kasih. Jadi di Bawaslu ini, khususnya kita di Kabupaten Tojo Una-Una ini ada 3 orang, ada 3 pimpinan, dan itu terbagi-bagi. Ada divisi SDM yang melekat pada ketua, ada divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan ada juga divisi pencegahan Parmas dan Humas. Nah, saya tentu di divisi SDM dalam hal ini sesuai dengan Perbawaslu 3 terkait dengan pola hubungan. Salah satu tugas kami di divisi SDM itu adalah membentuk pengawas ad hoc, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa, kelurahan, sampai pada pengawas tempat pemungutan suara nantinya. Nah, selain fokus terhadap rekrutmen badan ad hoc, Bawaslu divisi SDM ini juga banyak masuk di wilayah-wilayah, misalnya organisasi terkait dengan kesekretariatan. Jadi di situ kita lebih fokus terhadap misalnya kinerja staf sekretariat. Dan dan selain itu juga, selain itu divisi SDM organisasi data dan informasi ini juga kita masuk PPID. PPID. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih PPID itu supaya teman-teman atau sahabat Bawaslu ini bisa paham juga Ya, apa itu yang dimaksud PPID. jadi PPID ini adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, PPID ini terkait dengan data dan informasi di Bawaslu, misalnya lokusnya kemana, misalnya ada masyarakat yang menginginkan terkait dengan informasi-informasi baik yang berkaitan dengan kinerja lembaga atau yang berkaitan dengan hukum. Masyarakat bisa mengakses melalui PPID kami.
Oh, jadi masyarakat luas bisa mengakses itu. Iya, bisa. Sebenarnya ini menjadi pembahasan yang menarik ya sahabat Bawaslu, tapi pada episode perdana kita tidak akan bahas secara mendetail apa sih PPID. Kita akan lanjut di part berikutnya atau di episode podcast berikutnya yang khusus akan membahas mengenai PPID. Nah, pada hari ini sahabat Bawaslu kita akan fokus membahas secara umum dulu apa aja sih kerja-kerjanya divisi SDMO di lingkup Bawaslu Kabupaten Tojo Unan. Nah, tadi dari yang saya simak penjelasannya Pak Ketua, kan kita tahu bersama bahwa SDMO ini menaungi masalah rekrutmen PTPS yang tahapannya sekarang sedang berlangsung. Sekaitan dengan pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara, Iya. sekiranya Pak Ketua bisa memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana sih sudah sejauh apa progres rekrutmen ini berlangsung. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan terkait dengan jadwal pembentukan pengawas TPS, Iya. saya ingin menyampaikan bahwa untuk pembentukan pengawas TPS ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pengawas TPS ini dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Oh, Panwaslu Nah, Kecamatan. ini penting diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu. Iya. Nah, pembentukan pengawas TPS ini sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, itu pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 12 September 12 September sampai berakhir pada tanggal 28 September. Artinya hari ini itu sudah tanggal 27, berarti besok adalah hari terakhir untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Jika ingin menjadi pengawas TPS, silakan mendaftarkan diri di Panwaslu kecamatan di masing-masing. kecamatan masing-masing Pak ya. Baik, saya ulangi Pak. Jadi untuk masa rekrutmen PTPS ini atau pengawas tempat pemungutan suara itu dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan 12 September 2024 sampai dengan 29 September 2024. 28 September 2024. Jadi bisa dibilang besok adalah hari terakhir Pak ya untuk rekrutmen. Nah, kalau misalnya dalam proses berjalannya rekrutmen itu ada kuota yang tidak memenuhi nih. Kira-kira ada nggak batas waktu perpanjangan supaya sahabat-sahabat Bawaslu tahu juga nih. Mana tahu mereka belum sempat untuk urus berkas hari ini. Mungkin ada waktu perpanjangannya, Pak? Ya, jadi dalam juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI itu bahwa memang apabila misalkan di tanggal 12 sampai tanggal 28 September 2024 itu masih ada pengawas TPS yang belum terisi di wilayah Kabupaten Tojo Una, maka diberi waktu untuk melakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan ini dimulai dari tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober. 29 September sampai dengan 1 Oktober. Berarti hanya 3 hari ya Pak Ketua? 4 hari ya? 4 hari. 4 hari ya Pak ya? Oh ya, baik. Jadi sahabat Bawaslu sudah mendengarkan bahwa masa pendaftaran untuk PTPS itu masih ada kesempatan di part pertama itu sampai besok. Itu di jam kerja atau gimana? Kalau untuk pendaftaran pengawas TPS ini dilakukan di jam kerja di hari di hari pertama, kedua dan di hari terakhir itu dilakukan sampai pada pukul 23.59. Oh, berarti ada perlakuan khusus untuk waktu di hari terakhir, Pak? Jadi yang biasanya dilakukan dari tanggal 12 sampai 27 itu pukul 8 sampai 16.00 sesuai dengan jam kerja. Tapi di tanggal 28 itu sahabat Bawaslu yang ingin mendaftarkan itu boleh akan dilayani sampai dengan pukul 23.59. Berarti dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 23.59. Nah, tempat pendaftarannya di mana? Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, itu di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing ya, yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Unan. Nah, lebih lanjut kita bahas terkait rekrutmen PTPS ini, Pak. Untuk progres perekrutannya untuk di masing-masing wilayah kecamatan, dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman kecamatan, apakah kira-kira sudah memenuhi kuota atau masih banyak nih atau masih kurang nih yang peminatnya untuk mendaftar jadi PTPS? Ya, jadi sahabat Bawaslu untuk kuota
sampai pada hari ini informasi yang sudah kami dapatkan bahwa hampir seluruh kecamatan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una itu kuota pendaftar pengawas TPS itu belum mencapai kuota. Oh, belum mencapai ya, Pak? Bahkan ada 2 kecamatan yang belum mencapai 50% pendaftar pengawas TPS. Ayo sahabat Bawaslu, mana tahu nih, karena dengar podcast ini kan udah dapat tambahan informasi. Ayo dong gabung di Bawaslu. Ayo Pak, supaya untuk menarik minat nih. Apa sih yang menarik jadi PTPS? Menjadi PTPS ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya disinilah kita sebagai warga negara, disinilah kita membuktikan kepada diri kita bahwa kita sangat mendukung pesta demokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Maka dalam rangka mendukung suksesnya Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una, maka kami menyampaikan kepada putra-putri terbaik Tojo Una-Una, ayo mari kita sama-sama bergabung menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas TPS, agar kita sama-sama mengawal proses demokrasi ini yang jujur, adil, bermartabat. Insya Allah. Baik, sahabat Bawaslu, seperti yang disampaikan Pak Ketua, mari bergabung bersama kami Bawaslu menjadi PTPS demi mengawal demokrasi agar terciptanya atau berjalannya pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yang baik dan bisa selesai dengan bermartabat ya Pak. Begitu. Berikutnya Pak Ketua, apa sih kesan Pak Ketua tersendiri selama mengampu sebagai koordinator divisi SDM ini? Kesannya sih sebenarnya menurut saya di divisi SDM ini adalah divisi yang menurut saya memiliki tantangan yang besar. Kenapa? Karena di divisi SDM ini bagaimana kemudian Bawaslu harus menyiapkan seluruh jajarannya ini, mulai dari Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, sampai pada pengawas TPS itu, kesiapan jajaran kita dalam rangka melakukan pengawasan sesuai tingkatannya. Bagaimana Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan di wilayah kecamatan, begitu juga Panwaslu Kelurahan Desa sampai pada pengawas TPS. Nah, tugas kita sangat berat karena tantangannya besar. Menyiapkan jajaran kita agar bagaimana mereka mengetahui soal regulasi, soal aturan, bahkan mereka setiap saat harus kita bekali dengan berbagai macam bimbingan teknis. Nah, jadi sebenarnya tantangan besar karena mempersiapkan jajaran kita agar ketika mereka nantinya bekerja melakukan pengawasan benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini untuk Panwascam sendiri itu di lingkup Panwascam koordinator divisi SDM itu jadi apakah keseluruhan menjadi ketua atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk di Panwaslu Kecamatan untuk koordinator divisi SDM ini itu semuanya melekat pada ketua. Oh, begitu Pak ya. Berarti pemberlakuan yang sama di Bawaslu Kabupaten sampai ke jajarannya juga demikian Pak ya, bahwa yang mengampu divisi SDMO itu adalah ketua ya Pak. Oh, baik. Nah, tadi ada hal yang menarik yang Pak Ketua sampaikan. Ini kan bahasa motivasi ya, bahasa motivasi bahwa untuk menjadi seorang pengawas itu tidak perlu takut, karena itu pasti akan selalu ada namanya bimbingan teknis. Nah, begitu juga terhadap PTPS nanti ini, ketika sudah direkrut, sudah dilantik, maka akan diberikan BIMTEK juga Pak ya. Karena begini, dari informasi atau opini-opini yang bertebaran di masyarakat itu, banyak sahabat-sahabat Bawaslu ini terkesan takut untuk menjadi PTPS karena menganggap dirinya itu tidak mampu, bahkan tidak bisa karena tidak adanya pengalaman. Nah, kemudian di sisi lain juga ada opini bahwa sejauh saya masuk di Bawaslu, daftar PTPS percuma juga, so ada jatah-jatah juga itu.
Percuma, orang cuma buang-buang dana saja, Iya. begitu. Nah, terhadap opini-opini negatif yang begitu tuh gimana responnya Pak Ketua? Ya, terkait dengan opini, ini kan opini Iya, negatif lah dari iya. beberapa orang. Hmm, Misalnya, kami takut loh masuk jadi pengawas TPS hmm, karena inilah dan itulah. iya, Kami meyakinkan iya, kepada calon-calon pengawas TPS iya. bahwa tidak perlu ragu dan takut untuk menjadi pengawas TPS, karena menjadi pengawas TPS ini selain sebagai bentuk dukungan kita terhadap demokrasi ini, Hmm. pengawas TPS ini adalah apa namanya, jajaran yang akan kami lindungi, kami akan apa namanya, jajaran pengawas TPS ini dipastikan tidak perlu takut, tidak perlu takut untuk menjadi pengawas TPS karena kita bekerja, jajaran kita bekerja itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Bagaimana lantas bagaimana dengan stigma masyarakat yang kayak eh Dewa saja saya berdaftar Iya. apa Bawaslu Mm-mm. itu kan Mm-mm. ada istilah masyarakat dia bilang bawaan siapa lu. Iya. Jadi kalau percuma juga kita orang berdaftar Iya. karena kita kasih masuk so banyak-banyak doi kita kasih keluar ini baru berkas. Uang DP laste kita ini dan kita tidak diterima juga Iya. lantaran so ada memang DP orang-orang di dalam. Iya. Nah, bagaimana terkait itu Pak Ketua? Bagaimana tanggapan Pak Ya, Ketua? jadi untuk mendaftar pengawas TPS ini sebenarnya biayanya gratis. Iya. Jadi sahabat Bawaslu, untuk mendaftar di pengawas TPS ini biayanya gratis. Kalau misalnya ada opini bahwa kalau mau masuk pengawas TPS ini, jangan-jangan ada jatahnya si A, jatahnya si B. Sebenarnya itu tidak ada. Jadi kami memastikan bahwa jajaran kami di Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Artinya, soal yang dibilang jatah-jatah itu, saya pastikan bahwa itu tidak terjadi pada proses perekrutan pengawas TPS. Berarti memang perekrutan PTPS ini pure atau murni itu Iya. terbuka secara umum ya. Iya, terbuka. Bukan terbuka tapi tertutup sepotong Iya, ya. iya. Iya, karena kita Iya. harus meluruskan stigma masyarakat nih. Sahabat-sahabat Bawaslu itu kan sudah banyak teracun. Iya. Sampai akhirnya itu dia yang menjadi kendala kenapa tidak mau mendaftar PTPS karena stigmanya itu udah karena sudah ada jatahnya dia ini percuma juga kita mendaftar tidak akan lolos tapi dengan statementnya Pak Ketua berarti dijamin Iya. rekrutmen PTPS ini terbuka secara umum Pak Iya. ya dan tidak ada jatah menjatah seperti Ya. yang dipikirkan oleh masyarakat atau yang berkembang isunya di masyarakat. Nah, jadi sahabat-sahabat Bawaslu, ayo dong gabung jadi PTPS. Nah, ini ada jaminan loh dari Ketua Bawaslu sendiri. Nah, iya, baik Pak Ketua. Sekaitan dengan itu dalam proses rekrutmen PTPS ini, apa sih hal yang menarik menjadi persyaratan? Apakah ada hal-hal baru yang menjadi persyaratan atau masih seperti yang sebelum-sebelumnya nih persyaratannya? Ya. Jadi untuk persyaratan Iya. menjadi pengawas TPS ini, jadi silakan kunjungi kanal media sosial Bawaslu, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan website Bawaslu. Selain website Bawaslu atau kanal-kanal media sosial atau platformnya Bawaslu Kabupaten Tojo Naguna, apakah terkait persyaratan ini juga dipampang di media sosialnya Panwasyam untuk di jajaran bawah? Ya, jadi Panwaslu Kecamatan dalam rangka melakukan pengumuman terhadap rekrutmen pengawas TPS itu, mereka melakukan pengumuman secara terbuka. Kemudian persyaratannya juga mereka sampaikan itu melalui kanal media sosial masing-masing Panwaslu Kecamatan. Karena di Panwaslu Kecamatan itu mereka juga sudah memiliki media sosial. Begitu. Jadi masing-masing Panwascam di jajaran 12 kecamatan ini sudah punya sosial media masing-masing, Pak ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang punya niatan untuk mendaftar dan punya niat itu pengennya datang langsung untuk bertanya apakah ada loket pelayanan untuk hal itu atau seperti apa Pak Ketua? Ya, jadi ketika sahabat Bawaslu ingin mendaftar menjadi pengawas TPS, ketika mereka mendatangi sekretariat Panwascam, maka sudah disediakan loket penerimaan untuk mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS. Jadi di dalam sekretariat itu
mereka sudah menyediakan loket untuk Oh, pendaftaran. ada loket pelayanannya. Iya, Berarti bukan hanya sekedar di media sosial yang ya, bisa diakses, tapi ketika dikunjungi secara langsung pun ya, sudah ada persyaratan-persyaratan yang disiapkan di loket tadi atau di meja benar, pelayanan ya. tadi. Kemudian sejauh ini, apakah ada keluhan dari masyarakat yang tadi kan kita hanya membahas berkaitan dengan opini-opini. Ya. Nah, sekarang kita lebih berkembang lagi nih, Pak. Apakah sudah ada keluhan langsung nih, baik yang dimasukkan di Panwascam, di Sekretariat Panwascam atau langsung ke Bawaslu terkait rekrutmen PTPS ini, Pak? Ya, kalau terkait dengan keluhan untuk calon pendaftar, Iya. itu tidak ada sama sekali. Sampai hari ini kami di Bawaslu belum ada informasi sekaitan dengan keluhan calon-calon pengawas TPS pada proses rekrutmen pengawas TPS yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Berarti bisa dianggap bahwa persyaratan-persyaratan yang dimuat seperti kayak surat keterangan berbadan sehat dan Iya, lain sebagainya itu dianggap mampu untuk dipenuhi iya, oleh para betul. sahabat Bawaslu nantinya ya, atau rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran sejauh ini ya. Iya, Jadi tidak ada keluhan, tidak ada persyaratannya itu agak rumit iya, lah apa begitu, nggak ada Pak. tidak ada. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, baik Pak Ketua, dari banyaknya hal yang sudah kita diskusikan nih dalam podcast ini, mungkin Pak Ketua bisa memberikan sedikit closing statement untuk sebelum kita mengakhiri podcast kita yang berkaitan masalah rekrutmen TKPS ini. Ya, jadi kami dari Bawaslu Kabupaten Tojo Una menyampaikan kepada sahabat Bawaslu agar bagaimana kita bersama-sama menjadi pengawal dan penjaga demokrasi di Kabupaten Tojo Una. Nah, untuk menjadi penjaga dan pengawal demokrasi ini, saya menyampaikan sahabat Bawaslu, putra-putri terbaik Kabupaten Tojo Una untuk ayo, mari kita sama-sama bergabung menjadi pengawas TPS di wilayah Kabupaten Tojo Una. Karena menjadi pengawas TPS ini adalah salah satu dukungan kita terhadap momentum Pilkada Kabupaten Tojo Una yang jujur, adil, bermartabat, dan insya Allah menjadi pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat Tojo Una. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ya, waktunya Pak Ketua dan untuk para sahabat Bawaslu. Jangan ragu untuk mendaftar menjadi PTPS dan masih ada kesempatan nih buat sahabat-sahabat Bawaslu sampai dengan tanggal 28. Jangan khawatir kalau memang nanti sampai tanggal 28 itu pemenuhan kuota itu belum tercukupi, Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu secara umum itu akan melakukan perpanjangan, tapi perpanjangan waktu pendaftaran PTPS. Nah, untuk informasi lebih lengkap, nanti bisa sahabat-sahabat Bawaslu bisa mendatangi langsung kantor sekretariat Panwascam yang ada di kecamatan masing-masing, atau kalau mau datang koordinasi atau konsultasi atau tanya-tanya ke kantor Bawaslu juga boleh. Kami terbuka. Kami akan melakukan pelayanan, memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Nah, untuk membantu kami, sahabat-sahabat Bawaslu, tolong jangan lupa di subscribe Bawaslu Tauna Official ini. Kemudian jangan lupa juga untuk memfollow akun-akun media sosial, baik itu Facebook Bawaslu Tauna, Instagram Bawaslu Tauna, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Mohon bantu kami dalam perkembangan podcast ini ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan lanjut ke pemateri yang berikutnya atau narasumber berikutnya. Jadi untuk Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una, Bapak Taufik Rizal Erliara, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang sekaitan dengan SDMO secara umum dan lebih khususnya terkait masalah rekrutmen PTPS. Baik, sahabat Bawaslu, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. sampai jumpa.